Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Nia Slaka. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Susukan, Kabupaten Cirebon. Indonesia sebagai dasar negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum sebagai dasar negara. Setiap negara pasti memiliki aturan hukum yang berbeda. Hukum dibuat dan diatur agar terciptanya keadilan dan ketertiban. Tema yang aku pilih yaitu tentang perspektif hukum dan HAM atau hak asasi manusia. Kita ke bagian yang pertama, yaitu perspektif hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum dibagi menjadi dua menurut bentuknya, yaitu yang pertama ada hukum tertulis dan yang kedua ada hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam perundang-undangan. Hukum tertulis juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum terkodifikasi dan yang kedua hukum belum terkodifikasi. Sebelum itu, apa sih kodifikasi itu? Kodifikasi ialah pembukaan bahan-bahan hukum yang sejenis secara sistematis dan lengkap dalam satu kitab undang-undang. Kembali ke hukum terkodifikasi. Contoh hukum terkodifikasi yaitu salah satunya adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP yang mengatur hukuman pidana dan menjadi landasan bagi penegakan hukum di bidang pidana. Sementara itu, hukum belum terkodifikasi, contoh hukum terkodifikasi antara lain yaitu PP atau Peraturan Pemerintah, UU atau Undang-Undang, dan Kapres atau Keputusan Presiden. Lalu bentuk hukum yang kedua yaitu hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis atau yang sering disebut dengan hukum kebiasaan. Contoh hukum tidak tertulis ini antara lain yaitu yang pertama, hukum adat. Misalnya norma hukum adat dapat mengatur perkawinan, pertanian, dan hukum adat. Yang kedua, pidato presiden. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Dan yang keempat, etika dan moral. Perbedaan antara hukum tidak tertulis dan hukum tertulis yaitu yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis aturannya pasti atau tertulis, lalu mengikat semua orang, memilih alat penegak, peraturan, dibuat oleh badan tertentu atau penguasa, bersifat memaksa, dan sanksinya berat. Sedangkan hukum tidak tertulis, kadang aturannya tidak tertulis dan tidak pasti, ada atau tidaknya alat penegak hukum yang pasti, dibuat oleh masyarakat, bersifat tidak terlalu memaksa, dan yang terakhir sanksinya ringan. Itulah perbedaannya. Apa pentingnya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ini dalam kehidupan masyarakat? Ya, hukum tertulis yaitu memberikan kepastian hukum, akses yang adil bagi semua, dan memungkinkan perubahan hukum yang terstruktur. Hukum tertulis juga menjadi konstitusi atau hukum dasar Negara sebagai dasar dan sumber peraturan atau undang-undang. Sedangkan pentingnya hukum tidak tertulis yaitu sering disebut sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat, merujuk pada norma-norma hukum yang tidak secara eksplisit tercantum dalam dokumen hukum tertulis. Norma-norma ini tumbuh melalui praktik sosial, tradisi kebiasaan, dan prinsip-prinsip yang diakui oleh masyarakat. Sekarang kita ke bagian pengertian dan fungsi hukum. Pengertian hukum menurut para ahli yang saya simpulkan yaitu hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Lalu kita ke fungsi hukum. Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain yaitu sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan ini dapat terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Lalu kita ke contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ini antara lain yaitu mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan, dan yang terakhir menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan. Nah, tadi kan sudah pengertian dan fungsi hukum. Sekarang berbeda yaitu bagian pengertian dan fungsi HAM atau hak asasi manusia. Apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan, serta wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, atau hak yang telah jadi kodrat manusia sejak dari kandungan hingga meninggal. HAM juga bersifat universal, artinya berlaku bagi semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, keyakinan, suku, dan bangsa atau etnis. Jenis-jenis HAM yang diakui secara universal antara lain yaitu hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan. Lalu ada contoh pelanggaran HAM di Indonesia antara lain yaitu gambar yang pertama, peristiwa penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1985. Gambar yang kedua yaitu tragedi Trisakti pada tahun 1998. Dan yang ketiga yaitu peristiwa Tanjung Priok. Nah, kita sudah sampai ke materi yang terakhir yaitu penerapan hukum dan HAM. Prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan yaitu persamaan di muka hukum harus dijunjung tinggi dalam proses penegakan hukum.
Bila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, dapat berakibat terjadinya chaos atau kekacauan di tengah masyarakat dan runtuhlah negara. Sebaliknya, jika penegakan hukum berjalan dengan baik, akibatnya keadilan dan kedamaian masyarakat terpelihara dan terjaga sehingga negara bisa tetap berdiri. Kita beralih ke peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM. Setiap individu saling menghormati, menghargai keputusan atau pendapat orang lain. Sikap saling menghormati dan menghargai ini merupakan bentuk dukungan yang paling dasar. Untuk itu, setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain tanpa terkecuali. Kewajiban ini juga berlaku bagi organisasi manapun, terutama negara dan pemerintah. Dan bagian yang terakhir ada upaya pencegahan. Upaya pencegahan pelanggaran HAM antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan karakter, penegakan HAM dengan berbuat baik, mempelajari HAM, meningkatkan persatuan dan kesatuan, meningkatkan kerjasama antara kelompok atau golongan, dan yang terakhir meningkatkan profesionalisme. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.